Perkenalkan, nama saya Melanda Doho Arnahak dengan NIM 2312138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review materi yang disampaikan oleh Bapak dosen. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester di semester 3. Baik, yang pertama kita masuk pada pokok pembahasan. Di sini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan sejarah peternakan. Yang kedua, menganalisis potensi sumber daya perairan. Yang ketiga, mampu memahami dan menganalisis karakteristik masyarakat. Yang keempat, integrasi pengelolaan potensi darat, pesisir, dan lautan secara berkelanjutan. Yang kelima, memahami, menjelaskan, dan menganalisis peluang bisnis. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan sejarah peternakan. Sejarah peternakan mencerminkan pengembangan peradaban manusia, dimulai sejak zaman prasejarah dengan domestikasi hewan seperti kambing dan sapi untuk pangan dan tenaga kerja. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir dan Romawi mengembangkan teknik beternak untuk konsumsi, transportasi, dan simbol status. Di abad pertengahan, peternakan mendukung ekonomi lokal melalui hasil seperti susu dan wool. Revolusi industri membawa modernisasi dengan teknologi dan produksi skala besar. Di Indonesia, peternakan berperan penting sejak masa kolonial hingga kini dalam mendukung kesejahteraan dan ketahanan pangan. Kini, sektor peternakan menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan permintaan produk yang sehat. Dengan teknologi modern, peternakan terus beradaptasi menuju keberlanjutan. Sejarah ini menunjukkan peran penting hewan dalam mendukung kehidupan manusia. Baik, yang kedua, kita masuk pada pokok pembahasan menganalisis potensi sumber daya perairan. Menganalisis potensi sumber daya perairan itu artinya kita akan menyelidiki dan mempelajari secara mendalam segala kekayaan yang ada di laut, sungai, danau, ataupun perairan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang bisa kita dapatkan dari kekayaan alam ini, serta bagaimana cara mengelolanya agar tetap lestari dan memberikan keuntungan bagi kita semua. Dalam analisis ini, kita akan melihat hal-hal seperti yang pertama, jenis-jenis kekayaan alam. Apakah ada ikan, udang, rumput laut, minyak, gas, atau hal lain yang berharga. Yang kedua, jumlah dan kualitasnya. Berapa banyak dan berapa baik kualitas kekayaan alam tersebut. Yang ketiga, cara memanfaatkannya. Bagaimana cara kita bisa menggunakan kekayaan alam ini untuk berbagai keperluan seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Yang terakhir, tantangan dan risikonya. Apa saja kendala yang mungkin kita hadapi seperti pencemaran atau penangkapan ikan yang berlebihan. Contoh analisis, misalnya kita ingin tahu potensi perikanan di suatu teluk. Kita akan kumpulkan data tentang jenis ikan yang ada, jumlahnya, dan kondisi lingkungannya. Dari data tersebut, kita bisa mengetahui jenis ikan apa yang cocok untuk dibudidayakan dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestariannya. Yang berikut kita masuk pada pokok pembahasan memahami dan menganalisis karakteristik masyarakat. Masyarakat pesisir memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ekonomi, seperti ketergantungan pada laut, mobilitas tinggi, keberagaman budaya, dan pola hidup adaptif.
Mereka rentan terhadap risiko bencana alam, eksploitasi sumber daya, namun memiliki potensi besar dari hasil laut dan pariwisata. Tantangan utama meliputi kemiskinan, akses pendidikan rendah, dan infrastruktur terbatas. Pemahaman ini penting untuk menganalisis potensi dan permasalahan guna mendukung pengelolaan pesisir berkelanjutan. Yang berikut kita masuk pada pokok pembahasan integrasi pengelolaan potensi darat, pesisir, dan lautan secara berkelanjutan. Integrasi pengelolaan adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam, baik di darat, pesisir, maupun laut, menjadi satu kesatuan yang utuh. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip dasar integrasi pengelolaan keterlibatan masyarakat. Masyarakat pesisir harus dilibatkan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Yang pertama, pendekatan ekosistem. Pengelolaan harus mempertimbangkan seluruh ekosistem yang ada, termasuk interaksi antara ekosistem darat, pesisir, dan laut. Yang kedua, pencegahan. Pencegahan masalah lebih baik daripada penanggulangan. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini. Yang terakhir, yang ketiga, keterpaduan perencanaan. Perencanaan pengelolaan harus melibatkan berbagai sektor dan tingkat pemerintahan. Contoh penerapan integrasi pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan hutan mangrove. Hutan mangrove berperan penting dalam melindungi pantai dari abrasi. Pengelolaan hutan mangrove harus diintegrasikan dengan pengelolaan perikanan dan pariwisata. Yang kedua, pengelolaan daerah aliran sungai. Kegiatan di darat seperti pertanian dan pertambangan dapat berdampak pada kualitas air sungai di laut. Pengelolaan daerah aliran sungai harus dilakukan secara terpadu. Yang ketiga, pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir melibatkan berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Semua sektor harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pengelolaan yang berkelanjutan. Yang berikut kita masuk pada pokok pembahasan memahami, menjelaskan, dan menganalisis peluang bisnis. Memahami peluang bisnis berarti menyadari adanya kebutuhan atau masalah di pasar yang dapat dijadikan kesempatan untuk menciptakan produk atau layanan yang bernilai. Pemahaman ini melibatkan pengamatan terhadap perubahan tren, perilaku konsumen, dan kemajuan teknologi. Penting juga untuk melihat potensi keuntungan serta relevansi peluang tersebut terhadap target pasar dan sumber daya yang dimiliki. Yang berikut menjelaskan peluang bisnis. Menjelaskan peluang bisnis berarti mampu menggambarkan ide bisnis secara jelas, termasuk tujuan, manfaat, dan cara peluang tersebut memenuhi kebutuhan pasar. Penjelasan harus mencakup alasan mengapa peluang tersebut layak dikembangkan, siapa target pasarnya, serta bagaimana produk atau layanan tersebut akan memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan kompetitor. Yang berikut menganalisis peluang bisnis. Menganalisis peluang bisnis melibatkan evaluasi mendalam untuk menentukan kelayakan dan potensi keberhasilan peluang tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan alat seperti analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, STP untuk memastikan bahwa peluang sesuai dengan pasar yang dituju. Yang ketiga, PESTLE
untuk mengidentifikasi pengaruh faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, dan teknologi. Potensi ini membantu mengidentifikasi risiko, menghitung potensi keuntungan, dan memastikan bahwa ide bisnis dapat diimplementasikan dengan baik. Sekian hasil review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.